Berdasarkan data informasi, setidaknya ada 3 perusahaan kemitraan atau konsorsium yang menggunakan sumber daya air dari aliran Sungai Cisadane untuk kebutuhan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ketiga perusahaan itu yakni PT Traya Tirta Cisadane atau PT TTC, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri atau PT TKCM, dan PT Aetra Air Tangerang atau PT AAT. Menanggapi hal tersebut dari kacamata hukum, akademisi Universitas Pamulang, Suhendar, kepada Titikata Senin 1 Juli 2024 menjelaskan perihal terkait dengan pertanyaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya air. Sebelum masuk ke sana, sebetulnya yang harus kita pahami di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air ini, negara sudah mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak boleh dilanggar. Yang pertama, ada skala prioritas pemenuhan kebutuhan air. Kalau pertanyaannya adalah untuk usaha, maka sesungguhnya kebutuhan usaha atau termasuk juga dikomersialisasikan itu adalah prioritas ke-7. Ya, jadi prioritas yang pertama itu adalah sumber daya air itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Lalu kebutuhan pertanian rakyat. Lalu kebutuhan penggunaan sumber daya air untuk usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Lalu berikutnya adalah untuk kebutuhan kepentingan publik, misalnya taman dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah untuk lingkungan hidup, penyiram tanaman dan seterusnya. Dan terakhir adalah untuk pemeliharaan sumber daya air itu sendiri. Nah, ini adalah skala prioritas penggunaan sumber daya air. Dijelaskannya, kebutuhan air untuk kebutuhan usaha, utamanya yang menggunakan air dan daya air sebagai materi, diperbolehkan ketika 6 skala prioritas itu terpenuhi. Dengan catatan, kata Suhendar, pengambilan dan pemanfaatan air dan daya air sebagai materi untuk kebutuhan usaha hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Yang harus juga di-breakdown adalah prioritas pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut itu sesungguhnya diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan BUMDes, bukan korporasi, bukan komersialisasi. Jadi di sini negara hadir untuk mendistribusikan air untuk kepentingan rakyat banyak. Diketahui dari data informasi atas izin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT TTC mengambil dan memanfaatkan air sebesar 3.500 liter per detik untuk usaha air minum di Sungai Cisadane. Lalu, PT TKCM atas izin Kementerian PUPR mengambil dan memanfaatkan air dan daya air Sungai Cisadane sebesar 1.700 liter per detik untuk usaha air minum di Sungai Cisadane. Kemudian, atas izin Kementerian PUPR, PT AAT mengambil dan memanfaatkan air dan daya air Sungai Cisadane sebesar 350 liter per detik untuk usaha air minum di Sungai Cisadane. Terkait hal itu, Suhendar mengatakan bahwa perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebagai sarana pengendali pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat banyak. Syarat administrasi dan teknis ini menyangkut soal titik lokasi, koordinat, persetujuan lingkungan, kemudian teknik pengambilan, dan kuota kebutuhannya berapa. Jadi nanti pemerintah daerah yang akan menghitung. Itulah mengapa breakdown yang keempat yang juga harus dipenuhi terhadap kegiatan usaha untuk sumber daya air untuk kegiatan usaha atau komersialisasi itu, apakah di daerah tersebut sudah memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya air, satu.
Yang kedua, apakah di daerah tersebut memiliki pola pengelolaan sumber daya air? Dan yang ketiga, apakah di daerah tersebut sudah memiliki rencana pengelolaan air? Nah, 3 kebijakan tersebut adalah keputusan yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat di sana melalui Dewan Sumber Daya Air, pemerintah dan seterusnya. Sehingga kebijakan pengelolaan sumber daya air, pola perencanaan, pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air ini adalah dokumen yang mengekstraksi berapa jumlah kebutuhan air di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan prioritas, 6 prioritas, dan bila ada baru bisa digunakan untuk kegiatan usaha komersil. Nah, sepanjang dokumen tersebut tidak ada, maka sesungguhnya pengelolaan sumber daya air untuk kegiatan usaha atau komersialisasi ini terlarang. Suhendar menekankan adanya sanksi pidana yang tertuang di undang-undang terkait mengenai perusahaan yang menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin. Untuk diketahui, disinyalir PT TTC, PT TKCM, dan PT AAT merupakan perusahaan-perusahaan konsorsium yang sahamnya didominasi perusahaan asal Singapura. Hingga saat ini, Titikata telah berupaya melakukan konfirmasi untuk meminta klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun pihak terkait belum merespon hingga informasi ini disampaikan.